Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali, salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian semua ada sehat-sehat ya. Nah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita masih dari buku tema 3, tetapi dari subtema 4 dengan tema Tugasku dalam Kehidupan Sosial. Nah, hari ini kita akan membahas buku tema 3, subtema yang keempat, pembelajaran 1. Nah, sekarang kita coba lihat tujuan-tujuannya ya. Nah, tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini yang pertama, dengan mengamati cerita yang disajikan, kita mampu memahami isi teks berkaitan kehidupan sosial. Nah, yang kedua, dengan mengamati cerita yang disajikan, kita mampu menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang ketiga, dengan mengamati cerita yang disajikan, kita mampu menemukan makna kosakata berkaitan kehidupan sosial. Yang keempat, dengan teks yang disajikan, kita mampu menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Yang kelima, dengan teks yang disajikan, kita mampu menaksir harga barang dengan sekelompok pecahan uang yang setara. Yang keenam, dengan teks yang disajikan, kita mampu memahami prakarya dari bahan alami. Yang ketujuh, dengan teks yang disajikan, kita mampu membuat prakarya dari bahan alam. Nah, itulah tujuan-tujuan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan membaca teks drama ya, dengan judul Si Ulat dan Si Semut. Nah, sekarang kita coba perhatikan teksnya. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat mengatakan, "Wah, apel. Nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba Si ulat bersiap menyantap apel itu. Lalu semut mengatakan, "Hai ulat, apa kamu tidak melihat aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Si ulat mengatakan, "Hai semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Si semut mengatakan, "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Si ulat mengatakan, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Si semut mengatakan, "Siapa takut?" Lalu ulat mengatakan, "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit, tiba-tiba mereka kaget. Tiba-tiba ada seorang anak datang dan mengatakan, "Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini." Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Si ulat mengatakan, "Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong." Si semut dan si ular diam berpikir. Si semut mengatakan, "Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana?" Si ulat mengatakan, "Baiklah, aku setuju ide itu." Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat menjadi hewan baru yang mengerikan. Si anak, "Tolong, ada hewan aneh, tolong!" Lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat mengatakan,
Haha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah, itulah teks dramanya ya. Nah, setelah kita membaca teks drama tadi bersama ya, sekarang kita coba perhatikan beberapa pertanyaan ini. Nah, pertanyaan nomor 1. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Nomor 2. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Yang ketiga, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Yang keempat, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Yang kelima, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Nah, coba jawab pertanyaan ini ya. Nah, hari ini kita diingatkan untuk selalu bekerja sama dengan siapapun ya. Jadi kita tidak dapat hidup sendiri. Karena kita sebagai manusia itu adalah disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Jadi kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Hari ini kita akan membuat sebuah prakarya dengan menggunakan bahan alam yaitu biji-bijian. Nah, ada banyak biji-biji yang kita lihat dalam kehidupan kita di sekitar kita ya. Ada biji jagung, ada kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan seterusnya. Ada juga biji bunga matahari. Nah, itu semua termasuk biji-bijian. Nah, biji-bijian ini termasuk ke dalam bahan alam ya, karena terdapat di alam dan bukan buatan manusia. Jadi tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, kalau bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia seperti kertas, tisu, kotak sepatu, dan sebagainya. Nah, itu adalah bahan buatan karena dibuat oleh manusia. Bisa jadi dibuat di pabrik juga. Nah, sekarang kita kembali ke biji-bijian tadi ya. Nah, dengan biji-bijian ini kita akan mencoba menaksir harga. Nah, menaksir itu artinya mengkira-kira ya, mengira-ngira harga. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Biji jagung itu harganya Rp1.000, kacang tanah Rp1.000, kacang kedelai Rp2.000, kacang hijau Rp1.000. Nah, sekarang coba kita hitung total harga belanjaan di bawah ini ya. Kita hitung dengan memperkirakan harganya. Jadi di sini ada teman kita membeli kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, dan jagung. Nah, total harganya kira-kira berapa? Taksiran harga adalah memperkirakan harga. Jadi kita mengira-ngira kira-kira harganya berapa ya. Jadi kita mengira-ngira atau yang kita sebut dengan taksiran harga. Nah, coba perhatikan gambar berikut dari benda-benda ini ya. Ada karton harganya Rp500, lem Rp1.000, kemudian pena Rp1.000, gunting Rp1.000, dan penggaris Rp500. Nah, kita coba belajar menghitung harga barang yang kita taksir ya. Coba kita hitung dengan menghitung barang ini dengan taksiran harga. Kita coba menghitung jumlah keseluruhan harga belanjaan ini ya. Ada pena, gunting, penggaris, lem, dan kertas gulung. Kemudian kita jumlahkan berapa jumlah keseluruhan harganya ya. Tadi kita sudah melihat dengan taksiran harga. Nah, baiklah, ayo kita membuat bingkai foto dari biji-bijian ya. Nah, bahannya ada karton, lem, kacang tanah,
biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan foto kita. Nah, alatnya adalah pena, gunting, dan penggaris. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita gunting karton berbentuk persegi panjang. Hati-hati ya saat menggunakan gunting. Nah, yang kedua, berilah garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Nah, kemudian nomor 3, kita tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Nah, sebelum kita menempelkan biji-bijian tadi, terlebih dahulu kita beri lem ya di sepanjang pinggir karton tadi. Setelah diberi lem, baru kita tempelkan biji-bijiannya. Nah, setelah selesai kita tempelkan, jangan lupa juga ya, tempelkan fotomu di bingkai itu. Nah, hari ini tadi kita diajak untuk membaca teks drama ya. Nah, setelah itu kita menjawab pertanyaan yang kita baca dari teks drama tadi. Nah, masih ingat kalian apa yang dilakukan oleh si ulat dan si semut? Nah, kita diajak untuk mempunyai rasa peduli. Kalau kita punya makanan, jangan lupa berbagilah dengan temannya, jangan egois. Di samping kita memiliki rasa peduli, kita juga harus jujur. Ya, siapa tadi yang pertama melihat apel? Ya, nah akhirnya karena semua saling merasa, dialah yang pertama melihat atau dia yang merasa memiliki apel itu, makanya sampai bertengkar. Tapi akhirnya jadi baik ya, mereka bisa bekerja sama, makan bersama ya. Makanya kita harus memupuk rasa peduli dan jujur. Nah, kemudian juga kita diajak untuk menaksir harga ya. Nah, jangan lupa juga buatlah bingkai foto dengan menempelkan biji-bijian, buatlah seindah mungkin. Nah, jangan lupa juga tempelkan fotomu dalam bingkai itu ya. Nah, baiklah. Hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ya, baik. Sampai jumpa. Bye.